Legendaris maksudnya apa tuh? Legendaris karena kapal itu 3 bulan setelah kita naik tenggelam di Laut Masa Lembo ya, dalam perjalanan menuju ke Makassar, dan itu merupakan salah satu tragedi perhubungan laut yang terbesar di Indonesia. Oke. Itu apa? Itu kapal dari mana sih? Kapal itu dibeli Pelni dari Jepang. Jadi waktu dibeli itu kan di koran-koran kita baca ya, seolah-olah Pelni memberikan hadiah buat masyarakat yang bakal make tuh, masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa sekarang ada transportasi baru dari Pelni. Tapi ternyata kapal itu bukan baru, sudah beroperasi cukup lama di Jepang. Oh, itu kejadiannya mungkin kayak komuter lain Jakarta ya, yang udah dipakai di Jepang gitu kan. Iya, ya. buat kita masih bagus, tapi buat di Jepang itu udah dianggap barang yang dihapus bukukan gitu. Iya, ya. mungkin kayak gitu. Ya. Terus kesannya apa sih selama naik kapal itu? Jadi waktu kita naik kapal itu waktu pergi normal-normal aja. Jadi perjalanan sesuai standar, ketibaannya juga sesuai standar ya. Nah, yang beda waktu pulang. Gimana, bisa diceritakan? Ya, waktu pulang kita udah jalan 1 harian, kemudian sore-sore ya mungkin kira-kira perkiraan saya udah sekitar di perairan Lampung menuju Selat Sunda atau masih akhir Bengkulu gitu ya. Itu kapal tiba-tiba tuh kayak nggak bergerak. Kenapa? Mungkin mesinnya mati bagaimana, cuman saya lihat kan masih anak-anak ya, waktu itu umurnya masih 9 tahun, dan juga pesan ayah saya jangan pergi kemana-mana tanpa pengetahuan beliau gitu. Terus kita lihat-lihat ke belakang gitu kan, ke buritan itu air buih putaran baling-balingnya tuh kayak nggak ada gitu. Iya. Jadi kayak mesinnya berhenti gitu, tapi listrik masih nyala. Nah, kita penumpang udah mulai resah gitu, ada yang nanya-nanya ke awak kapal gimana-gimana gitu ya. Terus awak kapal sih bilang nggak ada apa-apa gitu ya, semua bisa diatasi, biar tenang. Nah, lebih parah lagi, beberapa waktu kemudian udah malam tuh listrik mati. Malam kerasa banget ya. Jadi gelap gitu. Nah, itu penumpang udah mulai panik. Udah mulai panik-panik, dan ayah saya langsung bilang, kita kebetulan waktu itu pakai kamar kelas 1 ya. Kamar kelas 1, ayah saya langsung bilang, langsung peran bahaya kebakaran katanya gitu. Artinya kita mesti siapin kapal ini kebakaran gitu. Langsung ayah saya suruh kita semua pakai pelampung. Panik nggak waktu itu? Lumayan panik. Kita pakai pelampung. Terus orang nanya pelampungnya cukup apa enggak? Pelampung cukup nggak? Kalau kita di kamar, pelampungnya kan tergantung di dinding-dinding ya. Itu pelampungnya cukup. Tapi nggak tahu kalau yang di penumpang di kelas ekonomi. Tapi sih feeling saya ya, kebiasaan di Indonesia pasti pelampungnya nggak cukup itu. Dari jumlah penumpang ya. Terus gimana waktu pakai pelampungnya? Nah, waktu pakai pelampung dicobain sama ayah saya pelampung satu-satu, ternyata kan kita masih kecil. Nah, untuk abang saya sama saya masih muat deh. Tapi untuk 2 adik saya pelampung itu kegedean gitu. Takutnya nanti kalau misalkan beneran kita ngapung di laut bisa lolos. Terus ayah saya langsung tanya ke ABK. ABK gimana? Ini cuman jawabannya asik juga loh. Waktu dulu saya pikir kenapa gitu. Sekarang saya baru ngerti. Katanya, tenang Pak, kita nggak bakalan tenggelam kok. Ini pasti bisa kita atasi gitu. Sekarang saya baru mikir. Mungkin kejadian itu buat mereka udah biasa. Jadi mati mesin apa segala macam kerusakan di laut, mungkin di perjalanan pelayaran sebelumnya itu udah sering kejadian. Jadi mereka nggak panik. Cuman kan dulu belum ada medsos ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Yang tahu cuma ABK ya. Yang tahu cuma mereka. Ya mungkin penumpang begitu sampai, ya udahlah telat 6 jam 10 jam mereka fine-fine aja gitu. Udah ngeliat daratan udah senang aja, nanti udah sampai. Lupa lah ya segala kerutannya. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi, bener ya kata BK bilang, lampu nyala. Setelah lampu nyala, pelan-pelan kapal tuh mulai bergerak lagi. Nah, gerakannya udah gerakan seperti biasa. Ya, jadi cuman kita kehilangan waktu aja gitu. Kehilangan waktu, targetnya sampai kan biasanya subuh-subuh, pagi-pagi gitu, sehingga siang-siang kan kapal biasalah sandar, urusan macam-macam, turun barang tuh siang gitu kan ya, biar penumpang nyaman. Tapi kita akhirnya masuk Jakarta itu malam ya. Saya kurang ingat, tapi yang jelas
malam deh udah lampu-lampu di Priok Gelap itu lah. kita lihat bagus. Ah, Lampu-lampu kita, wih keren ya Jakarta, Ancol, Priok, tahun 80, udah bagus tuh lampunya. Cuman yang intinya kita udah seneng sampai dengan Om Slamet. dan terlupakanlah peristiwa yang itu gitu. Dan Gitu. terlupakan peristiwa itu. Mm-mm. Dan kita sampai di turun, Mm-mm. itu udah menjelang dini hari atau dini hari lewat ya. Itu penumpang-penumpang tujuan berikutnya ya, penumpang-penumpang orang-orang Makassar kali ya, banyak kan pasti orang Makassar langsung karena gantian gitu iya ya. kan biasanya sih ada jeda waktu antara kapal itu mungkin bekal ulang, isi air, isi segala macam. Tapi mungkin karena mereka nyangkain kita on time gitu ya, mereka kan udah kelihatan capek segala macam. Lama ya. Cuman ya kita udahlah langsung cari taksi. Waktu itu adanya taksi gelap ya. Jadi dulu taksi online belum ada, jadi taksi gelap yang tawar menawar kayak gitu di sono. Ya alhamdulillah kita selamat gitu. Dan cuma kehilangan waktu aja. Dan kemudian cerita tentang kapal itu gimana tuh? Nah 3 bulan kemudian kita dapat ya di koran, di radio, di TV ya, kita lihat berita kapal itu tenggelam dan beritanya cukup dramatis. Pertama ada gambar kapal kebakar. Terus koran besok kapalnya miring gitu. Oh lama ya berproses. Kayaknya cukup lama, jadi nggak langsung kebakar, blok tenggelam, kayaknya ada proses gitu, kapal kebakar, ada foto-fotonya gitu. Foto yang diambil dari, kalau nggak salah ada, waktu itu ada kapal tanker Pertamina juga sana, ada kapal TNI juga, pesawat TNI juga, macam-macam lah, pasti itu sudah berusaha. Cuma mungkin kondisinya beda dengan pelayaran kita ke Padang dengan pelayaran ke Makassar. Apa bedanya? Kalau kita pelayaran kita ke Padang itu kan kita menyusuri pantai barat Sumatera. Jadi sepanjang jalan itu Pulau Sumatera tuh di kejauhan masih kelihatan. Jadi kalau misalnya naudzubillah ada apa-apa, jarak kita ke Sumatera mungkin tidak terlalu jauh gitu ya. Sementara kalau kita lihat kan ke perjalanan ke Makassar begitu udah lewatin Madura, itu nggak ketemu pulau lagi sampai Pulau Sulawesi kan Masa Lembu di situ gitu. Jadi memang gitu ya. kondisinya di laut lepas gitu kan, mau kirim bantuan nggak mungkin dengan kapal kecil kayak misalnya kapal gede, dan ya itulah yang terjadi, kita bisa merasakan kepanikan dari penumpang itu gitu. Ya waktu itu memang cukup ini ya, dramatis ceritanya ya. Cukup dramatis, Sampai bahkan dibikin apa gitu ya. Iya, sampai ada film. Sampai ada film Tragedi Tampomas 2, sampai ada sandiwara radio. Perhatian, di sini Kapten Anda Ahmad Rifai berbicara. Oh, itu kayaknya berita itu jadi legend juga. Jadi legend ya. Buat anak-anak sekolah juga pada suka itu tuh. Sampai ada kalau nggak salah ada rekaman kasetnya tuh. Ada rekaman gitu. Kasetnya, sandiwara radionya juga. Sandiwara radionya nggak tahu itu 100% suara dari asli atau dari studio dicampur asli atau gimana, tapi cukup legendaris lah. Cuman ya saya sebagai yang pernah ngerasain cuman lampu mati doang dan kapal itu mogok di tengah laut, itu bisa ngerasain gitu gimana perasaan para penumpang di sana gitu ya. Paniknya. Iya. Gitu ya. Saya ingat gitu omongan ayah saya waktu lampu mati itu. Yang penting kalian harus selamat, yang penting kalian harus selamat. Ayah kenapa-napa nggak masalah, yang penting kalian harus selamat. Itu terus yang ayah saya bilang gitu. Dan saya yakin pada saat pelayaran ke Makassar itu semua ayah di situ yang ikut, yang bawa istri, bawa anak, pasti melakukan hal yang sama dengan yang ayah saya bilang gitu. Pasti dia juga melakukan prinsip yang penting anak saya selamat. Tapi di tengah laut itu apa yang bisa mereka lakukan gitu? Di tengah laut di mana jarak daratan ratusan kilometer gitu, dan kapal juga ya nggak tahu juga, susah lah mendekati kapal yang lagi kebakaran gitu ya. Itulah makanya saya kebayang waktu itu kepanikan para penumpang itu di saat-saat kapal mulai, ya mungkin kalau kita lihatnya film Titanic ya, film Titanic seperti itu kejadian, tapi saya yakin kejadian yang beneran lebih mengerikan daripada itu. Apalagi zaman itu teknologi. Oh ya, Titanic lebih tua lagi ya. Titanic lebih tua lagi. Ya. Tapi kan Titanic filmnya baru dibuat tahun 97. Ini nggak tahu kalau dibuat filmnya yang baru ya, yang mungkin kalau kita pakai artis-artis yang ngetop sekarang. Kan ada Van der Wijk udah ada tuh. Van der Wijk udah ada. Van der Wijk ya iya bener ya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tapi tenggelamnya kapal Van der Wijk adegan di kapalnya kan dikit. Memang. Adegan di kapalnya dikit. Dan yang naik kapal juga cuma ceweknya doang. Cowoknya enggak. Jadi apa kesan-kesan tentang mudik itu kemudian sampai sekarang kayak masih teringat banget tuh. Iya, sampai sekarang saya masih teringat banget itu. Pertama kalau buat keluarga saya ya,
itu satu-satunya pengalaman kita mudik yang full tim sekeluarga. Oh, betul. Cuman itu. Oh iya. Selanjutnya setelah itu kalau kita pulang kampung itu mungkin cuman sebagian pulang sebagian enggak gitu, sebagian mudik sebagian enggak. Ya saya masih ingat itu, saya masih kecil ngelihat ikan-ikan terbang pagi-pagi gitu ya, di perairan pantai barat Sumatera ya banyak ikan terbang. Mungkin kalau kejadiannya sekarang orang kalau mudik kan banyak pilihan ya. Mm-mm. Transportasi juga banyak, terus mungkin lebih murah ya. Iya, Heeh. kondisi sekarang jauh lebih baik lah. Daratan juga perjalanan Ya, darat juga lebih cuma bagus buat ya jalannya ya. kalau buat kita orang Sumatera, kalau perjalanan darat tetap hambatan utamanya ada di penyeberangan ya. Penyeberangan. Di penyeberangan kita bisa antri berjam-jam untuk naik kapal. Kalau Gitu. pas lagi peak season ya. Pagi musim lebaran. Musim lebaran gitu. Tahun lalu kan kita mudik itu antrinya sampai Cilegon. Sampai pintu tol Cilegon itu karena kan udah. beda ya antrian kalau masa lebaran sama enggak Iya. itu jauh banget beda. Karena kalau macet di darat itu mungkin Pak Polisi bisa mengurai dengan cara belokin ke jalan alternatif segala macam bla 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 bla. Tapi kalau macetnya nungguin kapal ya nggak ada solusi. Solusinya ya nunggu kapal datang baru datang. Udah mobil mati aja ya. Mobil mati. Ya gitu lah. Harapannya gimana nih dengan mudik? Harapan kita ya transportasi terus diperbaiki khususnya yang ke arah Sumatera ya. Iya. Ya kita sudah merasakan sekarang udah ada jalan tol Trans Sumatera, itu kita sangat apresiasi ya sama pemerintah. Itu sangat menghemat waktu kita yang pengen mudik ya. Sekarang udah sampai Palembang ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut terus sampai Banda Aceh. Iya, amin. Kemudian juga ya kalau harapan kita ada jembatan di Selat Sunda sehingga buat kita tidak ya kalau di peak season tidak macet di transportasi dan lebih mudah dan lebih cepat kalau kita pulang kampung. Dan lebih efisien. Lebih efisien. Jauh lebih efisien. Dan ekonomi juga akan lebih bagus lah kalau biaya logistik lebih murah kan ekonomi akan lebih bagus. Matiin ah. Matiin dulu ah.